Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnama PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang Maha Rahim, Engkau menghendaki sabda-Mu meresap di dalam hati kami. Semoga kami setia mewartakan sabda-Mu, agar Engkau pun tinggal di dalam hati kami, dan kami hadirkan pula di dalam kehidupan bersama kepada sesama dan kepada alam semesta. Dengan demikian kami semua dapat hidup saling mengasihi dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak-kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak-kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini mengajak kita berjumpa dengan keluarga kudus Yesus, Maria, dan Bapak Yosef yang datang ke bait Allah untuk mempersembahkan kanak-kanak Yesus. Kita sudah membaca pada episode sebelumnya perjumpaan keluarga ini dengan kakek Simeon. Pagi ini kita berjumpa dengan keluarga kudus Nazaret yang berjumpa dengan seorang nenek yang juga seorang nabiah yang bernama Hana. Nenek Hana mempersembahkan hidupnya di bait Allah siang dan malam, berdoa dan berpuasa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
Biasanya Simeon Hana sebagai figur lansia, lanjut usia, atau abdi yuswa menjadi simbol dan pendoa untuk umat kita yang ada di usia-usia lanjut. Dalam konteks formasio iman berjenjang dan berkelanjutan, di Keuskupan Agung Semarang secara khusus menempatkan pentingnya piul pendampingan iman usia lanjut. Kakek dan nenek, sama seperti dalam episode-episode seputar kelahiran Yesus pada masa kanak-kanak Yesus, mempunyai peran yang penting dalam sejarah keselamatan. Kita bisa menempatkan pentingnya piul pendampingan iman usia lanjut dalam perspektif ini. Maka juga tidak salah bahwa komunitas-komunitas atau paguyuban-paguyuban yang mempersatukan dan memberi ruang umat lansia berada di dalam naungan Simeon Hana. Itu menjadi satu nama. Saya ingat pada waktu masih bertugas di Paroki Hati Kudus Yesus Tanah Mas bersama Bapak Daryanto yang sudah berpulang ke rumah Bapa di surga, kami membentuk komunitas Simeon Hana ini, yang sampai hari ini masih eksis, terus bersekutu di dalam doa, di dalam sukacita, di dalam pelayanan, meskipun masuk kategori usia lanjut. Mereka bukan saja bertemu untuk saling meneguhkan satu terhadap yang lain, tetapi juga bersukacita, berdoa, sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam komunitas yang disebut komunitas Simeon Hana. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya yakin di banyak tempat di paroki-paroki juga terdapat komunitas-komunitas yang serupa, entah apapun namanya atau apapun label rohaninya. Ini menjadi ruang untuk pendampingan iman usia lanjut yang dilakukan secara berkelanjutan, terus menerus, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian kita kepada mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, lebih dari sekadar bahwa kita memberikan perhatian kepada mereka, dari Injil yang kita baca, terhubung juga dengan episode sebelumnya, perjumpaan kakek Simeon dengan kanak-kanak Yesus, dan juga nenek Hana yang berjumpa dengan kanak-kanak Yesus. Semua memberikan inspirasi bagi kita betapa pada usia-usia yang lanjut seperti itu, mereka tetap memberikan semangat dan inspirasi bagi kita untuk dalam kesetiaan menyambut, menerima, dan mengimani Yesus Kristus sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi, yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bisa menghubungkan inspirasi ini dengan bacaan yang pertama yang dibacakan kepada kita pada hari ini. Bacaan itu dikutip dari surat pertama Santo Yohanes bab 2 ayat 12 sampai 17. Santo Yohanes menyampaikan kepada kita, "Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu
Hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam konteks itulah kita bisa membangun satu relasi formatio iman berjenjang dan berkelanjutan, mulai dari anak-anak, remaja, orang muda, orang dewasa, dan umat yang sudah usia lanjut. Semua dibangun dalam kesatuan dan bingkai kasih Allah yang menyertai kehidupan kita. Keluarga kudus di Nazaret, Yesus, Ibu Maria, dan Bapak Yosef, perjumpaan mereka dengan Bapak Simeon, perjumpaan mereka dengan Ibu Hana, semua menjadi contoh bagaimana hidup dalam inspirasi iman yang benar dapat kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk setia dalam mengimani Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati dan penuh syukur. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.